Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kitab yang seolah dihapus dari sejarah manusia? Sebuah teks kuno yang, konon, mampu mengguncang dasar keyakinan umat di seluruh dunia. Kitab itu disebut Injil Barnabas. Bukan sekadar naskah tua berdebu, tapi sebuah pesan yang dikatakan membawa kisah berbeda tentang sosok yang dikenal sebagai Isa Al-Masih. Dalam lembarannya, ia tidak disebut sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan, seorang pembawa kebenaran yang menubuatkan datangnya seorang nabi terakhir setelah dirinya. Namun, keanehan dimulai ketika kitab ini hilang dari daftar Injil resmi. Namanya dilarang dibaca, ditolak, bahkan dianggap palsu. Pertanyaannya, mengapa? Jika tidak penting, mengapa sejarah berusaha menyingkirkannya? Beberapa peneliti menyebut Injil Barnabas menyimpan potongan sejarah yang tidak diinginkan untuk diketahui. Potongan yang, jika benar, bisa mengubah cara manusia memahami wahyu dan risalah yang sesungguhnya. Dan disinilah misterinya dimulai. Siapa sebenarnya Barnabas? Mengapa kisahnya dihapus? Dan mengapa Injil yang menyandang namanya membawa pesan yang berbeda dari Injil lainnya? Hari ini, kita akan menelusuri jejaknya, menyingkap kisah yang terlupakan, menelaah maknanya, dan menemukan alasan mengapa Injil Barnabas dianggap berbahaya bagi sebagian kalangan. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam ke dunia pengetahuan yang tersembunyi ini, aku ingin mengajakmu untuk berlangganan channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang dapat membuka mata terhadap sejarah yang tertulis, tapi disembunyikan. Dan aku ingin tahu, sampai di kota mana suara ini terdengar? Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton, karena kisah ini tak hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh jiwa yang haus akan kebenaran. Dalam setiap kitab kuno, ada bisikan masa lalu. Dan dalam Injil Barnabas, bisikan itu bukan sekadar sejarah, melainkan panggilan bagi mereka yang berani melihat di balik tabir kepercayaan yang diwariskan. Apakah Injil Barnabas hanyalah legenda buatan manusia, atau justru potongan terakhir dari kebenaran yang telah lama disembunyikan? Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap untuk mempertanyakan segalanya. Untuk memahami misteri Injil Barnabas, kita harus melangkah mundur jauh ke masa ketika ajaran Isa Al-Masih baru saja bergema di tanah Palestina. Pada masa itu, tidak ada satu Injil seperti yang kita kenal sekarang. Yang ada hanyalah kisah-kisah, ajaran-ajaran dan kesaksian dari para pengikut Yesus, murid-murid yang menyebarkan pesan kebenaran dengan cara mereka masing-masing. Dari sekian banyak murid, nama Barnabas sering disebut dalam catatan sejarah awal kekristenan. Ia dikenal sebagai sahabat dekat Paulus, namun perjalanannya berbeda arah. Sementara Paulus mulai menafsirkan ajaran Yesus dengan pendekatan baru, menekankan ketuhanan Kristus, Barnabas tetap berpegang pada ajaran tauhid, pada pesan bahwa Tuhan hanyalah satu, dan Yesus adalah utusannya. Dari sinilah perbedaan besar dimulai, perbedaan yang kelak melahirkan dua jalan, satu menuju ke arah doktrin gereja, dan satu lagi tenggelam dalam bayang-bayang waktu, bersama nama Barnabas. Seiring berjalannya abad, Kekaisaran Romawi menjadikan agama Kristen sebagai kepercayaan resmi. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus mengadakan Konsili Nisea, pertemuan besar yang menentukan kitab mana yang diakui dan mana yang harus disingkirkan. Disinilah banyak Injil dianggap tidak resmi dan kemudian dilarang dibaca. Injil Barnabas adalah salah satunya. Mengapa ia ditolak? Karena isi pesannya dianggap bertentangan dengan ajaran baru yang sedang dibangun oleh gereja saat itu. Barnabas menulis bahwa Yesus bukan anak Tuhan, melainkan nabi. Bahwa penyaliban tidak pernah terjadi pada dirinya. Dan bahwa setelah Yesus akan datang seorang nabi yang membawa kebenaran terakhir. Seorang yang disebutnya dengan nama yang sangat dikenal oleh dunia timur. Pesan itu membuat Injil Barnabas dianggap berbahaya. Ia bukan hanya menentang pemahaman teologis gereja, tapi juga mengguncang tatanan kekuasaan spiritual dan politik yang sedang terbentuk. Secara filosofis, keberadaan Injil Barnabas menjadi simbol dari perjuangan kebenaran melawan kuasa
yang ingin membatasi pengetahuan. Seperti dua sisi mata uang, kebenaran selalu memiliki versi yang diakui dan versi yang disembunyikan. Barnabas memilih jalan sunyi, menulis pesan yang ia yakini sebagai amanah dari gurunya, meski harus menanggung pengasingan sejarah. Beberapa salinan Injil ini ditemukan berabad-abad kemudian di perpustakaan kuno di Timur Tengah dan Eropa. Salah satu yang paling terkenal ditemukan di Turki, ditulis dalam bahasa Aram kuno, bahasa yang diyakini sebagai bahasa asli Isa Al-Masih. Penemuan itu membuat dunia akademik terpecah dua, antara mereka yang menyebutnya sebagai pemalsuan abad pertengahan dan mereka yang melihatnya sebagai jejak otentik dari ajaran yang hilang. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Injil Barnabas benar atau palsu, melainkan mengapa pesan seperti ini begitu ingin dihapus dari ingatan manusia. Apakah karena ia mengandung kebenaran yang tidak sesuai dengan narasi besar kekuasaan? Atau karena ia membuka pintu bagi manusia untuk melihat agama dari sisi yang lebih murni, lebih spiritual, dan lebih universal? Jika kita membaca di antara baris-barisnya, Injil Barnabas tidak hanya bicara tentang sejarah, ia mengajak manusia kembali kepada fitrah bahwa Tuhan adalah satu dan semua nabi datang dari sumber yang sama untuk mengingatkan manusia tentang jalan yang telah dilupakan. Dan sebelum kita melangkah ke bagian berikutnya, aku ingin kamu renungkan satu hal. Berapa banyak kebenaran di dunia ini yang disembunyikan bukan karena salah, tetapi karena tidak diinginkan untuk diketahui. Tuliskan di kolom komentar menurutmu, apakah Injil Barnabas benar-benar kitab suci yang tersembunyi, atau hanya legenda yang dimanfaatkan oleh sejarah? Karena setelah ini, kita akan masuk ke inti kisahnya, menyelami isi dari Injil Barnabas itu sendiri, dan melihat bagaimana pesan di dalamnya berbeda dari ajaran yang kita kenal hari ini. Kini, kita memasuki bagian paling menarik. Bagian yang selama berabad-abad disembunyikan, diperdebatkan, dan bahkan dilarang untuk dibicarakan. Isi Injil Barnabas berbeda secara drastis dari 4 Injil yang diakui gereja, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalamnya, Yesus atau Isa Al-Masih digambarkan bukan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, melainkan seorang nabi yang diutus untuk menuntun umat kembali kepada keesaan Tuhan. Barnabas menulis dengan gaya yang lembut namun tegas, seperti murid yang mencatat langsung dari gurunya. Ia menggambarkan Yesus sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, rendah hati, dan sangat menjauhi penyembahan terhadap dirinya sendiri. Salah satu bagian paling mengejutkan dari Injil ini adalah ketika Yesus dikisahkan berkata kepada para muridnya, "Janganlah kalian menyebutku Tuhan, karena aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku hanyalah utusan yang diutus oleh Tuhan untuk menuntun kalian ke jalan kebenaran." Kalimat ini menjadi dasar dari perbedaan besar antara Injil Barnabas dan doktrin gereja, sebab disinilah titik tolak perubahan teologi terjadi, antara ajaran Tauhid yang menekankan keesaan Tuhan, dan ajaran Trinitas yang muncul beberapa abad kemudian. Di dalam Injil Barnabas, Yesus juga dikisahkan menolak penyaliban. Ia memperingatkan para muridnya bahwa akan datang masa ketika seseorang yang menyerupainya akan disalibkan, sementara dirinya akan diselamatkan oleh Tuhan. Barnabas menulis, "Orang yang disalibkan itu bukan aku, melainkan seseorang yang diserupakan denganku." Bagi mereka yang membaca dengan hati-hati, kalimat ini bukan sekadar perbedaan pandangan. Ia adalah jantung dari kontroversi besar yang membuat Injil Barnabas dianggap berbahaya. Karena di sini, penyaliban, fondasi utama iman Kristen, digambarkan sebagai peristiwa keliru yang salah dimengerti oleh sejarah. Namun, di balik kontroversi itu, ada pesan mendalam yang sering terlewat. Barnabas bukan sekadar ingin membantah doktrin, tetapi ingin mengembalikan makna sejati dari kenabian dan keesaan Tuhan. Ia menulis bahwa Yesus selalu menunjuk pada Tuhan yang esa, Tuhan yang sama yang diimani oleh para nabi sebelumnya, Ibrahim, Musa, dan Nuh. Bagi Barnabas, Yesus bukan pencipta agama baru, melainkan penerus risalah yang sama. Rantai panjang wahyu yang selalu mengajarkan satu inti ajaran, tauhid, kasih,
dan ketaatan pada Tuhan yang satu. Dan yang paling mengguncang dari semua isi Injil Barnabas adalah nubuatnya. Di akhir kitab, Yesus dikisahkan berkata kepada para muridnya, "Setelahku akan datang seorang utusan dari Tuhan. Namanya yang suci adalah Muhammad. Dia akan datang membawa kebenaran yang abadi, dan kerajaan Tuhan akan tersebar di seluruh bumi." Kutipan ini menjadi bagian yang paling sering disembunyikan dan diperdebatkan, sebab disinilah Injil Barnabas menyentuh inti yang paling sensitif, nubuat yang seolah menjembatani ajaran Yesus dengan risalah Islam yang datang setelahnya. Apakah Barnabas benar-benar menulis nubuat ini, ataukah bagian ini ditambahkan oleh tangan-tangan manusia di masa kemudian? Pertanyaan ini masih menggantung di antara para peneliti dan teolog hingga hari ini. Namun, yang pasti, pesan di dalamnya telah menyalakan bara pencarian kebenaran di hati banyak orang. Mereka yang percaya bahwa setiap nabi datang bukan untuk menciptakan perpecahan, tetapi untuk menuntun manusia pada satu sumber cahaya yang sama. Dan jika kita melihatnya dengan pandangan yang lebih filosofis, mungkin Barnabas tidak sedang menulis untuk menentang siapapun, melainkan untuk mengingatkan manusia bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu lembaga atau satu golongan. Kebenaran adalah cahaya, dan cahaya itu hanya tampak bagi mereka yang berani menyingkap tirai dogma dan melihat dengan mata batin yang jernih. Namun kini kita melangkah lebih dalam, ke wilayah abu-abu di mana sejarah, kekuasaan, dan kepercayaan saling bertabrakan. Disinilah kisah Injil Barnabas menjadi semakin misterius, karena keberadaannya tidak hanya diperdebatkan oleh kalangan spiritual, tetapi juga oleh dunia akademik dan politik keagamaan. Sebagian peneliti Barat menyebut Injil Barnabas sebagai rekayasa abad pertengahan. Mereka berargumen bahwa bahasa, istilah, dan konteks sejarah dalam teks itu tidak cocok dengan abad pertama Masehi, masa di mana Barnabas hidup. Misalnya, ada penyebutan tentang tong anggur yang terbuat dari kayu. Padahal pada zaman Yesus, orang Yahudi biasa menyimpan anggur dalam wadah dari kulit kambing. Beberapa kata dan konsep juga disebut lebih mirip dengan bahasa Eropa abad ke-15 ketimbang bahasa Timur Tengah kuno. Dari sini muncul tuduhan bahwa Injil Barnabas bukan tulisan asli Barnabas, melainkan hasil karya seseorang di masa kemudian, mungkin seorang sarjana yang ingin menulis versi tauhid dari Injil untuk mendekatkan ajaran Kristen dan Islam. Namun, seperti semua misteri besar sejarah, sisi lainnya tak kalah menarik. Di Timur Tengah, beberapa penemuan manuskrip kuno menunjukkan hal yang berbeda. Pada awal abad ke-18 ditemukan naskah berbahasa Italia dan Spanyol kuno yang menyebut bahwa teks itu diterjemahkan dari salinan yang jauh lebih tua, konon disimpan oleh kaum Nasrani Timur yang tidak mengikuti Gereja Roma. Lebih mengejutkan lagi, pada tahun 2000-an, pemerintah Turki melaporkan penemuan sebuah kitab kuno di Ankara, tertulis dalam bahasa Aram dengan tinta emas, dan disimpan dalam kulit tua yang berusia lebih dari 1.400 tahun. Kitab itu diyakini sebagai salinan Injil Barnabas yang hilang selama berabad-abad. Pemerintah Turki bahkan menolak menjualnya, karena mereka yakin kitab tersebut memiliki nilai spiritual dan sejarah yang tak ternilai. Namun, dunia Barat menanggapinya dengan diam. Sebagian menyebutnya palsu. Sebagian lagi, terutama para peneliti independen, melihatnya sebagai bukti nyata bahwa Injil Barnabas memang pernah ada dan sengaja dihapus dari sejarah resmi gereja. Dari sisi filsafat dan esoteris, misteri ini menggambarkan satu hal penting, bahwa kebenaran selalu memiliki dua wajah, yang ditampilkan dan yang disembunyikan. Setiap zaman memiliki penjaga pintu pengetahuan yang menentukan mana yang boleh diketahui dan mana yang harus dilupakan. Mungkin Injil Barnabas adalah korban dari sistem itu, korban dari proses panjang di mana spiritualitas dipolitisasi dan makna wahyu dijadikan alat kekuasaan. Namun, bagi mereka yang mempelajarinya dengan hati terbuka, kitab ini bukan sekadar kontroversi. Ia adalah seruan sunyi dari masa lalu, memanggil manusia untuk memandang agama tidak sebagai tembok pemisah, melainkan sebagai jembatan menuju satu sumber cahaya yang sama. Bahkan dalam teks-teks yang dianggap apokrif,
terdapat pesan universal yang terus bergema, bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan pengakuan manusia. Ia hanya butuh untuk ditemukan oleh hati yang siap untuk mendengarnya. Dan mungkin, Injil Barnabas bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang berani mencari, tanpa takut kehilangan kenyamanan dari keyakinan lama. Sampai di sini, pertanyaannya bukan lagi apakah Injil Barnabas asli atau tidak, melainkan, mengapa kisah seperti ini selalu berusaha dibungkam? Apakah karena ia menyingkap sesuatu yang terlalu dalam bagi dunia untuk menerimanya? Ataukah karena manusia lebih suka pada mitos yang memberi rasa aman daripada kebenaran yang mengguncang fondasi keyakinan mereka sendiri? Setelah perjalanan panjang menelusuri misteri Injil Barnabas, kita sampai pada ujung perenungan. Bukan sekadar tentang kitab kuno, tetapi tentang kebenaran itu sendiri. Selama berabad-abad, Injil Barnabas menjadi simbol dari sesuatu yang berani menentang arus. Sebuah suara yang mungkin kecil, namun menggema menembus waktu, mengajak manusia untuk melihat agama bukan sebagai pagar, tetapi sebagai jendela menuju langit yang sama. Kisah ini mengajarkan satu hal mendalam, bahwa sejarah tidak selalu menceritakan segalanya dengan jujur. Ada yang ditulis, ada yang dihapus, ada yang dijaga, dan ada pula yang disembunyikan. Namun di antara lapisan itu semua, kebenaran tetap hidup, bukan di dalam arsip atau naskah, melainkan di dalam hati manusia yang berani mencari dengan niat yang tulus. Barnabas, dalam keteguhan dan kesunyiannya, meninggalkan pesan yang melampaui batas waktu, bahwa kebenaran Tuhan tidak membutuhkan penjaga, karena ia selalu menemukan jalannya sendiri untuk dikenal, meski harus menembus dinding kekuasaan dan kabut sejarah. Mungkin itulah sebabnya Injil Barnabas terus bertahan, tidak karena kekuatannya sebagai teks, tetapi karena roh kebenaran yang hidup di baliknya. Sebuah roh yang sama yang menggerakkan para nabi, para pencari, dan para jiwa yang haus akan makna sejati kehidupan. Dan jika kita mau mendengar dengan hati, kita akan sadar bahwa pesan yang dibawa Barnabas bukan tentang menolak atau menentang, tetapi tentang mengembalikan manusia kepada kesadaran ilahi, bahwa Tuhan itu satu, bahwa cinta adalah inti dari segala ibadah, dan bahwa tidak ada jalan menuju kebenaran kecuali dengan kerendahan hati. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan perpecahan hari ini, mungkin itulah pesan paling relevan dari Injil Barnabas, bahwa agama tanpa kasih hanyalah ritual kosong, dan ilmu tanpa keikhlasan hanyalah kebanggaan tanpa cahaya. Kebenaran tidak memaksa untuk diikuti, ia hanya menuntun dengan lembut bagi mereka yang mau membuka mata batin. Maka, biarlah kisah Injil Barnabas menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap wahyu, setiap kitab, dan setiap ajaran pada akhirnya mengarah ke satu titik yang sama, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan di sanalah perjalanan manusia menemukan akhirnya, bukan dalam kemenangan debat, tetapi dalam keheningan jiwa yang menemukan kedamaian